Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Setdako Kota Parepare. Rapat ini dimaksudkan sebagai langkah mendorong perekonomian inklusif melalui pengembangan kawasan industri dan pergudangan. Pemerintah Kota Parepare melalui bagian perekonomian dan SDA Setdako Kota Parepare menggelar rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Parepare yang mengangkat tema pengembangan kawasan industri Parepare dan sekitarnya atau KIPAS dan sektor kepelabuhanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Balai Enun Habibie dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI secara virtual pada Selasa 21 September 2021. Pembahasan yang kita lakukan yang memang menjadi kewenangan di daerah, dan salah satu tolak ukurnya adalah inflasi menjadi bagian daripada bagaimana stabilitas keuangan yang ada di daerah dalam sebuah regional tertentu yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas pokok TPID saya mengulangi kembali kepada teman-teman yang ada di Parepare dan sekaligus mengingatkan bahwa pada intinya melakukan pemantauan terhadap hal yang menjadi sumber-sumber potensi terjadinya inflasi, mengambil keputusan atau kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pengendalian inflasi di sebuah daerah, serta mengevaluasi kebijakan yang diambil apakah terkait dengan pengendalian inflasi atau sesungguhnya kebijakan yang dilakukan itu justru tidak ada kaitannya dengan sebuah pengendalian inflasi. Ini mesti kita pahami secara bersama-sama. Rapat koordinasi dengan TPID Kota Parepare ini dimaksudkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengembangan kawasan industri dan pergudangan di Kota Parepare. Hadir membawakan materi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Since Erna Lamba SPMSI. Indonesia tahun 2021 ini menurut Menteri Keuangan kurang lebih pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu 4,5, paling tinggi 5,3. Kemudian IMF mengatakan kisaran 4,8%, World mengatakan 4,4%. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Parepare kini mulai memberlakukan jalur dua arah untuk Jalan Lahalede. Kebijakan ini diambil karena tingkat kepadatan kendaraan di ruas jalan ini sangat tinggi. Kini para petugas mulai terlihat memasang sejumlah rambu lalu lintas. Menindaklanjuti hasil rapat serta rekomendasi dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Parepare beberapa waktu lalu, Dinas Perhubungan Kota Parepare kembali melakukan rekayasa di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Parepare pada Selasa 21 September 2021. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI didampingi Kanit Kamsel Lantas Polres Parepare Ibda Samsidi mengungkapkan beberapa ruas jalan yang selama ini tingkat kepadatannya cukup tinggi serta sering dilalui kendaraan roda 6 ke atas dilakukan evaluasi dan pemasangan rambu-rambu jalan, misalnya di Jalan Lahalede yang kembali diberlakukan dua arah. Terima kasih. Jadi terkait dengan tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Parepare dan kita melihat adanya beberapa kerusakan jalan, olehnya itu kami bersama Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan pertemuan dan melakukan on the spot di lapangan. Ya, kami bersama dari Pak Kasat Lantas bersama rekan-rekan dari Disub melihat kondisi jalur-jalur yang akan kita melaksanakan rekayasa lalu lintas. Dan terkait hal tersebut, beberapa ruas jalan yang selama ini tingkat kepadatan dan sering dilalui kendaraan roda 6 ke atas dalam hal ini mobil truk. Oleh itu kita melaksanakan rekayasa dengan di beberapa ruas jalan. Yang pertama yaitu Jalan Lahalede. Di Lahalede kita akan membuka dua arah
akses dua arah kembali, yang mana mobil truk ini yang melalui jalan Agus Salim langsung belok di jalan Tugu Pramuka, kemudian lewat jalan Pancamarga dia terus. Jadi tidak akan lagi, kan selama ini kita melihat kendaraan-kendaraan truk tersebut melintas Mapatola langsung Pasar Lakesi, kemudian terus ke arah Pindrang dan Sulawesi Barat. Jadi kita untuk menghindari kerusakan jalan dan tingkat efektivitas terkait juga kerawanan lalu lintas, jadi kita akan membuka akses jalan lahadea tersebut. Dan kemudian untuk beberapa ruas jalan lain-lain kita melakukan rekayasa dan akan termasuk akan kita memecah arus-arus yang mana menimbulkan kemacetan. Karena itu barangkali. Ini ada berapa? Sementara Kanit Kamsel Lantas Polres Parepare Ibda Samsidi menambahkan terkait kebijakan tersebut, pihaknya bersama Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi selama 1 bulan ke depan. Oke, Pak Kanit bisa ditambahkan sedikit Pak Kanit terkait ini arus khusus trek. Terima kasih. Jadi tambahan yang tadi disampaikan Pak Kadis bahwa untuk trek, kenapa kita arahkan ke Jalan Lahadea, karena berdasarkan analisa bahwa banyak sekali truk-truk yang melintas di jalan Mapatola. Kemudian efeknya larinya ke Jalan Lasindra, khususnya depan Pasar Lakesi. Kemudian kita turun bersama dengan Dinas Perhubungan bahwa untuk lebih efektifnya kendaraan truk yang khususnya melintas di Parepare, kita buka untuk Jalan Lahadea. Jadi untuk antisipasi yang di Lahadea yang biasa ada sedikit kepadatan, itu ada pada sirkuit 2. Jadi kami sudah siapkan juga apabila memang ada tatap muka nanti di situ, kita siapkan personil lalu lintas maupun dari Dinas Perhubungan. Saya kira demikian. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, ribuan pelajar menerima vaksinasi serentak dalam kolaborasi Aliansi Mahasiswa Nasional bersama TNI Polri. Sebanyak 55.000 lebih vaksin Sinovac serta ratusan nakes dan relawan yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Aliansi Mahasiswa Nasional berkolaborasi dengan TNI Polri melaksanakan kegiatan vaksinasi merdeka untuk mahasiswa serentak di 10 kota. Salah satu titiknya di Kota Parepare dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Kota Parepare. Sebanyak 55.069 vaksin Sinovac serta ratusan nakes dan relawan dilibatkan dalam kegiatan ini. Panitia acara vaksinasi Husniati selaku perwakilan dari 5 aliansi mahasiswa pelaksana kegiatan vaksinasi merdeka serentak se-Indonesia hari ini sekaligus menjadi penanggung jawab kegiatan mengapresiasi dukungan rekan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Parepare selaku tuan rumah. Peserta vaksin yang telah melakukan pendaftaran nampak antusias dan terus berdatangan di kampus lokasi acara yang dimulai pada pukul 8 pagi. Rektor dan pejabat daerah yang tergabung dalam Forkopimda memberikan apresiasi dan dukungan kepada aliansi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan vaksinasi. Dalam kegiatan tersebut, panitia tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mempergunakan sistem nomor antrian. Peserta hadir disesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan dan dipersilahkan meninggalkan lokasi usai mendapatkan vaksinasi sehingga kegiatan berjalan tertib tanpa adanya kerumunan. Kegiatan tersebut terlaksana sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dan dukungan kepada program pemerintah untuk mencapai percepatan herd immunity sehingga kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat terlaksana. Sebagai informasi, 5 elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nasional selaku pelaksana tersebut meliputi BEM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN, BEM Nusantara, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia atau PTMI, Perhimpunan Mahasiswa Komputer dan Informatika Nasional, dan Aliansi Mahasiswa Aktivis Nasional Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai tuan rumah. Kegiatan ini adalah merupakan vaksinasi Aliansi Mahasiswa Nasional yang ada di 96 titik seluruh Indonesia dan titik di Sulawesi, salah satunya ada di Universitas Muhammadiyah Parepare. Ada berapa dosis yang disediakan? Dosis yang disediakan ada 3.000, itu meliputi 1.500 mahasiswa, 500 siswa, dan 1.000 masyarakat.
Untuk titiknya sendiri di Umpar aja atau untuk beberapa universitas yang ada di Parepare? Kalau untuk titik di Parepare cuma ada di Umpar aja, tapi untuk Aliansi Mahasiswa Nasional ini ada 10 titik di seluruh Indonesia. Rencananya akan dilaksanakan berapa hari? Untuk 3.000 dosis ini hanya untuk 1 hari. 1 hari ya. Untuk targetnya sendiri sudah dapat ya untuk 3.000 orang? Untuk target sudah dapat, kita dibantu juga oleh Polsek Jajaran, oleh Rektor IAIN juga, Rektor Umpar juga untuk mengakomodir massa dan bantu dengan Kepala UPTD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk bagian pelajarnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, setelah dilaksanakan sejak tanggal 14 hingga 21 September, hasil tes SKD CPNS untuk formasi tahun 2021 kini diserahkan Badan Kepegawaian Nasional kepada Kepala BKPSDMD Kota Parepare. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Regional 4 Makassar yang diwakili Kasubag Umum Kanrek 4 BKN Makassar yang juga Ketua Tim Titik Lokasi Parepare Abdul Kaning SEMAP secara resmi menyerahkan hasil tes SKD CPNS 2021 oleh BKN kepada pemerintah Kota Parepare yang diterima langsung Kepala BKPSDM Kota Parepare Haji Kustam Kasim didampingi Sekretaris BKPSDM Kota Parepare Adriani Idrus. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Islamic Center Parepare pada Selasa 21 September 2021. Abdul Kaning mengungkapkan, pelaksanaan tes SKD CPNS 2021 di Kota Parepare mulai hari pertama hingga hari terakhir berjalan dengan baik berkat sinergitas panitia di daerah dengan BKN. Begitupun dengan kendala yang ada selama ini cepat disikapi, misalnya bekerja sama dengan pihak PLN maupun Kominfo. Pertama, kami alhamdulillah dari hari pertama sampai hari ini berjalan lancar. Antara kami panitia daerah sama kami dari BKN itu bersinergi, kerjasamanya luar biasa. Itu pun tak lepas kami tetap memakai prokes. Kami lihat fasilitas semuanya sesuai dengan protokol kesehatan dan kami juga dibantu dari BNPB, ada Satpol, dari kepolisian juga ada. Jadi alhamdulillah semua jalan sesuai dengan jadwal yang kita miliki. Terkait kendala-kendala, cepat kita mengambil sikap meminimalisir hal-hal yang kita anggap bisa menghalangi atau menunda kegiatan tersebut. Kami sudah siap dari tim PLN, Kominfo terkait jaringan, dan semua itu kita bisa kerjasama sama Kominfo atau PLN sehingga jadwal sampai hari ini jalan selesai. Setelah SKD ini kita akan memasuki seleksi kompetensi bidang SKB. Jadi itu ada aturan tersendiri, 40-60% tetap jalan sesuai dengan aturannya. Jadi terkait formasi, di situ juga dijelaskan tetap dikali 3 dari formasi. Jadi misalnya disiapkan formasinya 3, nanti terjadi perengkingan. Dikali 3 dari formasi berarti 9 peserta yang bisa ikut bersaing kembali. Pertama, mental. Karena mental itu bisa membuat kita siap menghadapi ujian. Artinya tetap belajar. Dan jangan lupa secara intens memantau atau memonitor website panitia, baik itu panitia daerah maupun BKN. Karena informasi di website itu sangat membantu kegiatan apa selanjutnya yang akan dilakukan. Dengan adanya penyerahan hasil tes SKD CPNS 2021 oleh BKN kepada pemerintah Kota Parepare menandai berakhirnya pelaksanaan tes SKD CASN Parepare yang dimulai sejak 14 September 2021 yang lalu. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, Direktur Pusat Bantuan Hukum Badan Advokasi Investigasi HAM Republik Indonesia Kota Parepare siap memberikan pendampingan hukum gratis, khususnya bagi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat pengadilan. Selama melakukan pendampingan hampir 6 bulan, Direktur Pusat Bantuan Hukum Bain HAM RI Parepare menemukan banyak kasus kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang tidak tertangani. Sejumlah faktor yang menjadi penyebab kasus tersebut tidak dilaporkan, diantaranya stigma masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual merupakan aib, biaya pendampingan serta biaya visum di rumah sakit yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut, Direktur Pusat Bantuan Hukum Bain HAM RI Parepare Arni Yonatan yang ditemui baru-baru ini di Hotel Kenari mengatakan siap memberikan pendampingan hukum gratis, baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat pengadilan. Sebagai bentuk keseriusan memberikan pendampingan hukum gratis, dalam waktu dekat ini pihaknya bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender segera membentuk klinik bantuan hukum di tingkat kelurahan agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum gratis bisa melalui klinik bantuan hukum tersebut nantinya. Saya sebagai Direktur Pusat Bantuan Hukum Kota Parepare secara pribadi ingin mewakafkan diri saya untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya kasus-kasus yang terjadi yang marak di tengah masyarakat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan fisik, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan fokusnya lagi dan tidak tertutup kemungkinan yang banyak terjadi kekerasan fisik dan seksual itu di anak-anak jalanan. Arni Yonatan berharap sinergi dengan pemerintah Kota Parepare terus terjalin agar tidak ada lagi anak-anak di bawah umur yang bekerja serta tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, meski pemberlakuan PPKM berdampak pada pemasukan di sejumlah sektor, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat salah satu pengusaha sablon di Kota Parepare untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Meski sempat sepi orderan, namun dia tetap melakukan promosi melalui media sosial. Di masa PPKM pandemi COVID-19, tidak sedikit pengusaha yang harus terpuruk akibat omset yang terus menurun. Namun berbeda dengan pengusaha ekonomi kreatif jasa sablon di Kota Parepare ini, meski mengalami penurunan omset hingga 70%, mereka tetap bertahan dan semangat membuka jasa sablon mereka. Meski masih bertahan dengan jasa sablon manual, kini berkat keuletannya, satu persatu pesanan mulai berdatangan, baik dari kalangan komunitas dan perorangan. Di dunia kreatif sablon, screen printing itu ada penurunan omset sebesar 40-70% di waktu parah-parahnya pandemi di saat aturan sangat ketat-ketatnya. Jadi apa yang dilakukan ini untuk bangkit kembali? Di masa pandemi, di beberapa bulan yang lalu sebenarnya kita tidak berbicara bangkit dulu, tapi bagaimana kita tetap bisa sustain, usaha tetap sustain, minimal tidak tutup dulu. Nah, banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya melakukan kolaborasi dengan beberapa kelompok-kelompok organisasi maupun komunitas untuk melakukan misalnya penggalangan dana. Dengan semangat yang dimilikinya ini, tentunya menjadi contoh positif bagi para pelaku usaha lainnya agar tetap semangat berkreasi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, SD Negeri 19 Parepare menyatakan kesediaan siswa dalam mengikuti sekolah tatap muka. Perampungan sarana prasarana pendukung sekolah untuk pencegahan COVID-19 pun dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka bagi siswa. Seperti beberapa sekolah lainnya, SD Negeri 19 Parepare juga sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saat ini SD Negeri 19 Parepare sudah melakukan perampungan sarana prasarana pendukung sekolah untuk pencegahan COVID-19. Alat penyemprot disinfektan, hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan setiap kelas, pengukur suhu badan, dan meja belajar dengan sekat merupakan sarana prasarana pendukung wajib yang telah disediakan.
Kepala Sekolah SD Negeri 19 Parepare Sudjiati mengatakan, dalam minggu ini pihaknya juga akan memberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah untuk peserta didik dan orang tuanya. Untuk persiapan PTM-nya gimana nih untuk SD 19? Ya, kalau di SD 19 sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Dinas, kami sudah melengkapi semua sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pencegahan COVID-19. Dalam rangka menyambut pembelajaran tatap muka, kami sudah siap. Begitu pula dengan orang tua maupun komite sekolah. Kami sudah berkoordinasi dengan komite sekolah dan insya Allah dalam minggu ini kami akan berikan surat pernyataan kesediaan mengikuti pembelajaran tatap muka. Di sekolah kami sudah lengkap. Sudah ada jalurnya, kemudian meja sudah mempunyai juga sekat, sudah mempunyai partisi meja juga, kemudian alat penyemprot, hand sanitizer untuk tiap-tiap kelas sudah dilengkapi, cuci tangan dengan air yang mengalir di tiap-tiap kelas dan ruangan sudah kami lengkapi juga. Dan insya Allah kami sudah siap mengikuti pembelajaran tatap muka. Ini katanya juga tadi ada alur ya? Iya, kebetulan kami di kompleks ini ada 3 sekolah, yaitu SD 19, SD 38, dan SD 2. Kebetulan kalau peserta didik dan para guru datang melalui jalur satu pintu. Jadi saya berinisiatif untuk membuat jalur tersendiri bagi SD 19 dengan memancangkan tali dan tiang-tiang seperti ini. Jadi kami nanti akan berikan jalur nama atau tanda bahwa ini adalah jalur SD 19, para siswa SD 19 melewati jalur ini. Seperti ini kebetulan baru dicat. Sekolah ini juga telah mencanangkan tiang dan tali untuk jalur keluar dan masuk siswa dalam penerapan protokol kesehatan nantinya, melihat SD Negeri 19 berada satu kompleks dengan SD Negeri 2 dan SD Negeri 38. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah berlahan-lahan mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka langsung di sejumlah sekolah di Kota Parepare dengan catatan setiap sekolah harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Dengan adanya kebijakan ini, sejumlah siswa SMA mengaku sangat senang dan antusias untuk bersekolah kembali. Seluruh sekolah menengah atas atau SMA sederajat di Kota Parepare mulai bersekolah tatap muka pekan ini. Sejumlah siswa Parepare mengaku lebih antusias belajar ketimbang dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilaksanakan secara daring. Seperti siswa kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 2 Parepare, Aurora Saula dan Alwita Rifti mengaku sangat senang. Menurutnya lebih sulit mencerna pelajaran jika melalui daring dan lebih mudah jika luring. Di samping itu, keseruan bersama teman-teman sekolah dan juga memakai seragam merupakan hal yang sangat dirindukan. Senang sekali Kak, karena akhirnya dirasakan lagi ribu-ribu di kelas, terus lebih gampang dipahami pelajaran. Karena lewat HP jadi tidak terlalu mengerti. Kalau di sini langsung bertanya kalau tidak mengerti, seru Kak, bisa kita teman-teman, terus pakai baju seragam. Iya Kak. Meskipun luring, sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menjaga jarak dan wajib memakai masker. Beberapa siswa juga mengaku telah menjalani vaksinasi. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.